Wajah ini memang sama persis dengan Jolin. Namamu Lina, kan? Akan kuselamatkan kakakmu. Besok malam, kalau sampai aku tahu kamu pulang di atas pukul 8 lagi, kupatahkan kakimu. Karena kamu pakai identitas Jolin, kamu harus mematuhi aturan keluarga Prima. Reputasi wanita keluarga Prima lebih penting dari nyawa. Zaman kerajaan sudah berlalu. Kalau bukan demi menyelamatkan kakak, aku nggak akan mendengarkanmu membicarakan etika wanita yang konyol itu. Ayah, 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 ibu. Kakak, aku bawa kamu ke rumah sakit, Kak. Ayo. Mereka nggak akan melepaskan kita. Kamu pergi ke kota lain dan ganti identitasmu. Meski nggak ada kami, kamu juga harus bertahan hidup. Mereka itu siapa, Kak? Kakak! Kakak! Tolong! Tolong! Wajah ini memang sama persis dengan Jolin. Namamu Lina, kan? Mulai hari ini, kamu adalah Jolin Prima. Asalkan kamu gantikan putriku jadi putri keempat keluarga Prima dan menikah dengan keluarga Hasim, akan kuselamatkan kakakmu. Besok malam adalah acara pertunanganmu dengan Ricky. Kamu harusnya mempersembahkan kesucianmu pada suamimu. Lusa pagi akan kuminta Ernie periksa. Kalau kamu masih perawan, kakakmu yang stroke itu pasti akan mati. Baik, Ibu. Karena menyamar jadi Lina, aku harus menjalani takdir hidup Lina, menikah dengan Ricky, dan tidur dengannya. Semua ini adalah tanggung jawabku. Adik ipar begitu agresif. Ini bukan suara Ricky. Lebih terdengar seperti suara Rio, kakak kedua Ricky. Yang jahat. Pak Rio, kenapa kamu ada di sini? Aku datang cari Ricky untuk sedikit urusan. Aduh, aku kira dia akan ada di rumah saat acara tunangan. Nggak sangka. Maaf. Aku kira ini caramu untuk menerima tamu. Kamu? Gimana kalau pakai dulu pakaianmu dengan benar baru bicara, adik ipar? Sabar. Dia Rio si berandalan yang ditakuti orang-orang. Dia membunuh kelinci peliharaannya saat usianya 6 tahun. Dia tertawa di acara pemakaman ayah ibunya saat usianya 10 tahun. Dia buat kakak pertamanya cacat saat duel di usia 15 tahun. Gak boleh marah. Pak Rio, hari ini aku sedikit mabuk. Mohon Pak Rio menganggap masalah ini gak pernah terjadi. Nanti kalau Ricky pulang, akan kusampaikan kalau kamu mencarinya. Kamu memang sangat perhatian pada adikku ini. Tapi sayangnya, sekarang dia pasti lagi bersenang-senang dengan wanita lain. Dia mana peduli padamu. Pak Rio, di keluarga Prima, dari kecil kami diajari kalau pria itu segalanya. Pria bermain di luar sangatlah wajar. Yang penting dia mau pulang saja. Kamu begitu murah hati ya? Baik, pakai mantel ini. Kubawa kamu pergi melihat permainan pria.
Ricky, maaf. Aku tahu malam ini adalah malam pertunanganmu dengan Jolin, tapi aku malah memanggilmu kemari. Jolin itu cuma pajangan aja. Setelah Jolin mencoba bayi tabung dan melahirkan anak, gak akan ada lagi orang yang mengganggu kita. Menyebalkan. Maaf Pak Rio, malam ini sampai di sini saja. Apa kamu sedih? Bukan begitu. Ibu sudah bilang, wanita keluarga prima harus tahu sopan santun. Aku adalah calon istri Ricky. Harus murah hati. Apa yang perlu disedihkan dari pria kotor itu? Hanya saja... Lusa pagi akan kuminta Ernie periksa. Kalau kamu masih perawan, kakakmu yang stroke itu pasti akan mati. Mereka bilang wanita keluarga prima memang terlahir ahli dalam mengurus pria. Itu memang benar. Coba katakan kalau kelak Ricky bersenang-senang dengan wanita lain di hadapanmu, apakah kamu akan berdiri di samping sambil tepuk tangan dan berseru? Dibandingkan etika wanita yang konyol itu, keselamatan kakak jauh lebih penting. Pak Rio, bisakah kamu menemaniku tidur malam ini? Mau balas Ricky dengan manfaatkan aku? Katanya Pak Rio punya sifat aneh, paling suka merusak peraturan. Apa kamu nggak mau menghancurkan peraturan palsu ini secara langsung? Lalu apakah kamu nggak pernah dengar? Aku orang gila yang mengabaikan keluarga. Dan gak akan melepaskan barang yang sudah ada di tanganku. Aku nggak takut. Adik ipar, kamu tahu apa akibat dari memancing aku? Ku terima apapun akibatnya. Pak Rio, bantulah aku malam ini. Kamu memang memahami hatiku. Jangan di sini. Kamu gak bisa memilih. Di mana kamu? Lagi sama siapa? Aku beri kamu 20 menit. Cepat kembali. Kalau nggak aku beritahu keluarga prima. Fokuslah. Kalau enggak, aku gak keberatan untuk buat panggilan video pada calon suamimu. Ada 9 panggilan tak terjawab. Kayaknya adikku ini cukup peduli padamu. Kalau sudah begini, masih mau pergi mencari dia? Bisa kamu pinjamkan mantelmu? Mantelku sudah kupinjamkan padamu. Kamu... Menurutmu, bagaimana kalau Ricky menemukan mantel pria lain ada di rumah? Tidak perlu sungkan, sayang. Selamat bertunangan. Wanita murahan! Bawa pria lain masuk ke rumah. Kamu kira aku sudah mati? Mantel siapa ini? Hei Jolin, aku cuma minta Ricky datang menemaniku. Kamu mana boleh mengkhianati Ricky sampai bawa pria lain datang ke rumah. Kakak masih butuh bantuan keluarga prima. Aku nggak boleh ribut dengan mereka berdua.
Peraturan keluarga Prima sangat tegas. Ricky adalah calon suamiku. Mana mungkin aku mencari orang lain di belakangnya. Lagi pula, aku cuma tinggal semalam di sini karena ini malam pertunangan. Mungkin saja mantel ini milik salah satu teman Ricky. Benarkah? Tentu saja. Kayaknya aku datang ke tepat waktu. Karyo, Kenapa dia datang? Jangan-jangan dia mau kasih tahu kejadian tadi pada Ricky. Kalau sampai keluarga Prima tahu, aku dan kakak pasti akan mati. Kudengar kamu memakai namaku untuk membuat masalah di luar sana. Sekarang orang keluarga Tirto sudah mencariku di perusahaan. Rio, aku... Kamu tahu, kalau aku bukan orang yang gak masuk akal. Lagi pula, kamu cuma anak asuh keluarga Hasim. Kuberi kamu 1 hari untuk atasi masalah ini. Kalau nggak kamu atasi dengan baik, kamu tahu apa akibatnya. Kamu juga nggak mau seperti Kak Paul, yang duduk di kursi roda selama sisa hidupnya, kan? Baik, Karyo akan segera aku atasi. Biar ku antar, Kak. Sudah malam, aku pulang dulu. Oh iya, malam ini malam pertunangan kalian, kan? Maaf sekali aku yang jadi kakak ini sudah mengganggu malam yang indah bagi kalian berdua. Ricky, kenapa aku merasa kalau ukuran dan model mantel ini mirip punya Pak Rio? Mana mungkin? Dia punya nyali untuk menggoda Rio. Mungkin memang punya salah satu temanku. Aku pergi ke toilet. Ini aneh. Halo, kalian awasi Jolin dengan ketat. Secepat mungkin, selidiki sebenarnya mantel itu milik pria yang mana. Istri dari Bu Helen sudah selesai. Tapi, Kamu tahu apa akibat dari memancing aku? kenapa rasanya aku seperti sudah buat masalah besar? Kemari. Apalagi yang mau dia lakukan? Pak Rio, terima kasih mantelmu. Tapi aku punya satu permintaan kecil. Lain kali kalau kamu bertemu denganku, bisakah kamu berlagak gak mengenaliku? Mau kabur setelah memanfaatkanku? Kalau enggak, kamu mau aku tanggung jawab padamu? Bukan begitu. Aku... Terima kasih untuk hari ini. Sepertinya aku cukup menyukaimu. Tinggallah di rumahku. Kedepannya pindah ke sana. Pak Rio, aku adalah calon istri Ricky. Kalau keluarga Prima tahu, aku akan dipukuli. Lalu kenapa? Kamu jangan lupa. Kamu yang sudah memancing aku duluan. Adik ipar. Kalau kamu nggak mau juga nggak masalah. Tapi Kamu benar. Aku harus terima akibat dari perbuatanku sendiri. Pak Rio, malam ini aku pergi ke tempatmu, Pak Rio. Tapi aku sungguh nggak bisa terlalu lama tinggal di tempatmu. Aku temani kamu pulang. Kuturuti kamu. Gimana? Pak Rio? baik, adik ipar. Aku sungguh semakin tertarik padamu. Terima kasih, Pak Rio. Aku juga sangat tertarik pada diriku sendiri. Ayo. Kamu sudah menganggapku sebagai supir? Bukan. Aku mana berani. Tadi kan kamu yang bilang, ayo pulang ke rumah. Rumah? Gak tahu besok pagi bisa mengelabui Bu Helen atau enggak. Kakak masih ada di tangan Bu Helen. Aku gak bisa membiarkan siapapun tahu kejadian malam ini. Semua orang bilang Rio adalah berandalan gila.
Tapi malam ini dia nggak bertindak semaunya. Seharusnya dia akan merahasiakannya kan? Sudah kubilang kalau sampai kamu pulang setelah pukul 8 lagi, kupatahkan kakimu. Beraninya nggak pulang semalaman. Kemarin malam pertunanganmu. Kali ini ku ampun. Kalau kamu ulangi lagi, ku jamin kamu nggak akan bisa menemui kakakmu. Aku tahu aku salah. Kamu dihukum berlutut setengah hari. Untuk acara keluarga Hasim, kamu pulang lebih awal setelah selesai dihukum. Baik, Ibu. Setelah ku selamatkan kakak dan balas dendam, akan langsung kuhancurkan kalian keluarga Prima yang mengaku suci. Mana Rio si berandalan itu? Katanya Rio gak akur dengan orang keluarga Hasim. Dia gak pernah ikut acara keluarga. Seharusnya malam ini juga sama. Pak Tua. Gak pernah dengar ya, menjelekan orang lain di belakang bisa berumur pendek. Itu benar kan, adik ipar? Itu benar kan, adik ipar? Apa yang dia lakukan? Dia sudah janji merahasiakannya kan? Kamu kenal dengan calon istri Ricky, hah? Gak cuma kenal, adik ipar. Kita baru bertemu di malam itu kan? Malam itu, Jolin, kamu dan Kak Rio diam-diam pernah bertemu. Gak begitu. Seharusnya Kak Rio salah ingat. Benarkah? Tapi aku jelas-jelas ingat. Malam itu... Aku sudah ingat. Di malam pertunanganku dengan Ricky, Kak Rio pernah datang cari kita. Benarkah? Iya benar. Pak Tua, kamu kira wanita keluarga Prima yang lebih mementingkan kesucian dari nyawanya bisa diam-diam pergi menemui pria lain selain suaminya? Kurang ajar. Coba dengar apa yang sudah kamu katakan. Kamu biasanya gak suka hadir di acara keluarga. Kenapa hari ini datang? Jangan-jangan demi tanah di Doma itu, tanah seluas itu, apakah bisa kamu kelola, hah? Pak Tua, kamu juga tahu aku kan, seleraku biasanya sangat bagus. Aku harus mendapatkan tanah ini. Oh iya, hari ini aku sudah mengatasi orang yang mengkhianatiku. Dia diperintah orang untuk mengawasiku. Apa boleh buat? Aku terpaksa membunuh bawahan yang gak setia. Tapi katanya, bunuh bawahan juga harus lihat majikannya. Kalau sampai ketemukan orang rendahan seperti ini, aku jamin akan kupatahkan kakinya. Benar bukan, Kak Paul? Kamu lagi mencurigai aku? Hah? Kalian yang duduk di sini sudah banyak melakukan hal kotor. Jangan berlagak seakan kalian sangat suci dan baik. Sungguh konyol. Enggak seperti adik iparku ini. Mau apa lagi dia? Patuh, penurut, mirip kelinci yang kupelihara saat 6 tahun. Baiklah, ternyata gak peduli berapa kali aku datang, aku tetap saja gak suka sikap kalian yang suka berlaga. Makanlah pelan-pelan. Aku pergi ke toilet dulu. Aku pamit. Oh iya, terutama Kak Paul, makanlah yang banyak. Memang gak leluasa kalau datang dengan kursi roda. Tunggu, hei Rio! Rio, kamu membuatku cacat. Dan cuma bisa menjalani hidup di kursi roda. Sekarang mata-mataku di perusahaan kamu usir. Malam ini adalah hari kematianmu. Pak Rio sudah janji mau merahasiakannya kan? Apa maksudmu untuk kejadian tadi? Aku cuma bercanda. Adik ipar, kamu gak sungguh mengira aku akan melepaskanmu semudah itu kan? Kamu... Akhirnya sekarang kamu sudah takut padaku.
Tapi mulai hari ini, kamu cuma bisa hidup dalam ketakutan akan terbongkar rahasiamu. Sampai aku bosan mempermainkanmu. Kamu nggak tahu malu. Benar. Aku akui itu. Seharusnya kamu pernah dengar. Dulu aku sendiri yang mencekik mati kelinci peliharaanku. Saat itu, dia sudah bertahan selama 5 detik. Kelinci kecil, menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan? Lina, hiduplah dengan baik. Kak, sebenarnya kapan kamu baru bisa sadar? Aku sungguh udah gak sanggup bertahan. Ini sungguh sangat berbahaya. Keluarga Prima juga bukan tempat yang baik untukku. Para tuan muda jarang menginap di villa utama. Bu Jolin, ini adalah kamar Pak Ricky. Yang di seberang sana kamar Pak Rio. Villa samping sepi dan agak gelap. Istirahatlah lebih awal. Silakan. Baik. Kalau luka di punggung tidak kuobati, takutnya bernanah. Jangan teriak. Aku beritahu kamu, meski aku terluka, aku juga bisa membunuhmu. Di mana dia? Jelas-jelas kulihat dia kabur ke sini. Sialan. Kejar ke sana. Baik, Papa aku. Perlukah aku bunuh dia saat dia terluka? Asalkan aku berteriak, dia akan mati di sini. Maka nggak akan ada yang tahu kejadian di malam itu. Ternyata kamu juga mau aku mati. Aku beritahu kamu, meski aku mati hari ini, aku juga gak akan Sudah terluka tapi masih banyak bicara. Dulu aku sudah berkata begitu. Kamu masih gak takut padaku? Takut. Hampir mati ketakutan. Tapi, dulu aku pernah lihat ada yang mati di hadapanku. Aku gak mau mengalaminya lagi. Sakit nggak? Cuma luka kecil, mana mungkin aku... Aduh. Kenapa kamu berteriak? Mewakili orang yang keras kepala teriak. Semua. Rio, ibu jahat sekali. Semua salah ibu. Rio, maafkan ibu. terus keluarga Hasim. Rio, aku nggak punya anak gak berguna seperti itu. Ayah sudah memukulmu. Ibumu juga memukulmu. Mereka memukulmu dengan ini. Lepas pakaian biar kakek lihat. Untuk berdiri di puncak. Aku berutang budi padamu. Katakan, apa yang kamu mau? Keluarga Prima begitu kolot. Kalau kamu mau kabur, aku bisa membantumu. Tapi kakak masih ada di keluarga Prima. Apa Rio bersedia kalau ku minta dia bantu aku untuk balas dendam? Tapi mulai hari ini, kamu cuma bisa hidup dalam ketakutan akan terbongkarnya rahasiamu. Sampai aku bosan mempermainkanmu. Gak bisa. Emosi Rio gak stabil, sulit untuk dikendalikan. Kalau aku beritahu siapa diriku padanya, gak tahu apa yang akan dia lakukan. Gak perlu Pak Rio. Ricky adalah calon suamiku. Aku pernah janji padanya, baik mati ataupun hidup, aku tetap jadi istrinya. Aku harus setia sampai akhir. Pak Rio, bisakah kamu menganggap kejadian di antara kita gak pernah terjadi? Kedepannya kita jalani hidup kita masing-masing. Di antara kita gak ada hubungan apapun.
Rupanya kamu mau putus hubungan denganku. Benar juga. Aku berandalan yang dibenci orang-orang. Wanita keluarga prima yang baik seperti kalian pasti sangat ingin menjauh dariku, kan? Bukan itu maksud... Benar. Itu maksudku. Aduh, terkadang aku sungguh merasa kamu gak seperti wanita keluarga prima. Baiklah, kita sampai di sini saja. Tapi Jolin, kamu ingat, kalau lain kali kamu mau mengganggu aku lagi, aku gak akan mengampunimu. Pak Rio tenang aja. Gak akan ada lain kali. Ricky, aku mau kamu pergi ke grup Roscoe, perusahaan Rio untuk belajar. Sekalian, dapatkan buku penawaran itu. Aku mau lihat sebenarnya bocah itu berikan tanah di Doma itu pada siapa. Kakek, kamu mau aku mencuri buku penawaran Kak Rio? Kakek, aku dan Kak Rio gak punya hubungan darah. Aku takut dia sungguh akan membuatku cacat. Setelah berhasil, kakek nggak akan merugikanmu. Mana yang lebih penting, kamu pertimbangkan sendiri. Apa? Kamu minta aku pergi curi buku penawaran Rio? Ricky, kamu nggak lagi bercanda kan? Rio baru aja setuju memutuskan hubungan denganku. Aku nggak boleh berhubungan dengannya lagi. Kalau kamu gak bisa ngelakuin, apa gunanya aku menikahimu? Kalau kamu gak bisa mendapatkan buku penawaran ini, akan kubilang pada keluarga prima. Kamu gak bisa melakukan kewajiban istri dan berselingkuh dengan pria lain. Kubatalkan pernikahan denganmu dan lihat keluarga prima akan membunuhmu apa enggak. Halo, Ibu. Ada kabar dari Villa Sam. Katanya kakakmu sudah sadar. Kakak sudah sadar. Kamu harus selalu ingat kewajibanmu. Kalau sampai aku dengar kamu melakukan hal yang melanggar aturan keluarga prima. Kalau bisa membuat kakakmu sadar, maka aku juga bisa membuat dia nggak sadar lagi. Baik. Kakak yang paling penting. Deritaku bukanlah apa-apa. Setelah kakak sadar, aku bisa melihatnya dan aku bisa tahu kebenaran dari pembunuhan itu. Lina, nggak apa-apa. Semua ini akan berlalu. Aku janji padamu. Pak Rio, menurut laporan mata-mata kita, Pak Eto mengutus Pak Riki datang ke grup Roscoe untuk belajar dari Anda. Kemungkinan besar karena tanah di Doma itu, Pak. Itu tergantung dia mampu atau enggak. Benar. Masuk. Pak Rio. Aku nggak bisa buat Rio marah lagi. Tapi aku lebih nggak mungkin mempertaruhkan nyawa kakak. Kamu bilang mau putus hubungan, kan? Apalagi yang mau adik ipar lakukan? Sudah kubilang padamu, kan? Kalau mengganggu aku lagi, aku nggak akan mengampunimu. Pak Rio, maaf. Kali ini aku datang demi buku penawaran tanah di Doma itu. Ricky yang minta kamu datang? Wanita keluarga prima memang sangat setia. Demi dia, kamu bahkan gak takut mati. Benda ini sungguh sangat penting bagiku. Katakan saja, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memberikannya? Bekerja di grup Roscoe dan jadi wanitaku. Apa nggak ada cara yang lain lagi? Aku sungguh nggak bisa. Kalau sampai ku dengar kamu melakukan hal yang melanggar aturan keluarga prima, kalau bisa membuat kakakmu sadar, maka aku juga bisa membuatnya nggak sadar lagi. Pak Rio, aku sungguh nggak bisa meninggalkan Ricky.